Jadi hari ini kami akan melakukan sosialisasi tentang DBD. Mengingat tingkat DBD ini di Indonesia ini tinggi, di Medan ini juga DBD tinggi. Jadi sebelum itu kami memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Negeri Medan, semester kedua, jurusan Matematika, Pendidikan Matematika, yang beranggotakan Hafiz Babus Furqon, Hana Suryan Simanjuntak, Isyatesa Sirait, dan Mary Kusmin Sinaga. Yang pertama sekali kita ketahui apa itu DBD. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denggi yang dapat tertular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dengan ciri-ciri demam tinggi muncul secara mendadak, disertai manifestasi pendarahan dan kecenderungan menimbulkan bersenjata dan kematian. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, serta sering menimbulkan ledakan kejadian luar biasa atau KLB dengan jumlah kematian yang sangat tinggi karena demam berdarah denggi atau DBD ini merupakan suatu penyakit yang berbahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Jelas, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala awal dari penyakit ini. Pertama, demam tinggi 2 sampai 7 hari disertai menggigil. Kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, pegal-pegal pada seluruh badan. Yang keempat, pendarahan di kulit bawah, di bawah kulit atau di titik merah. Pulang. Suaranya, Dek. Kemudian yang kelima, pendarahan lain seperti batuk darah, muntah darah, kemudian berak darah dan kencing darah. Lalu tindakan yang dapat dilakukan apabila terkena penyakit demam berdarah itu akan dijelaskan oleh teman kakak. Jadi kalau misalnya kita tahu ada orang demam berdarah, yang pertama kita lakukan itu kasih orang itu banyak minum atau oralit. Ada yang tahu oralit apa? Oralit itu biasanya kalau misalnya kita sakit perut, campuran air, gula sama darah. Biasanya dikasih kalau misalnya orang lagi diare atau apa, tapi bisa juga diberikan kepada penderita DBD. Tindakan yang kedua yaitu kompres dingin. Itu misalnya kita kompres pakai air es pada orang yang demam berdarah ini. Nah yang ketiga, kalau misalnya kita udah ngelakuin 2 tindakan tadi tapi demamnya nggak turun-turun, itu harus segera kita bawa ke rumah sakit supaya kita tahu penanganan selanjutnya itu kayak mana. Nah, supaya kita bisa menghindari atau mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD ini, kita harus tahu siklus hidupnya itu kayak mana. Jadi siklus hidup nyamuk Aedes aegypti ini melewati 2 fase dan 4 tahap. 2 fasenya itu yaitu fase akuatik dan terestrial. Fase akuatik ini artinya dalam fase ini nyamuk tersebut masih membutuhkan air untuk berkembang atau bertumbuh. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase terestrial, nyamuk tersebut sudah membutuhkan darah atau sudah ke daratan untuk berkembang. Nah, 4 tahapnya itu yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Yang pertama, tahap telur. Jadi kalau misalnya nyamuk dewasa habis gigit kita tuh, kan ngisap darah kita, mereka langsung mencari genangan air untuk meletakkan telurnya. Karena jumlah telurnya ini tergantung seberapa banyak mereka menghisap darah kita. Jadi semakin banyak dihisap darah kita, semakin banyak pula nyamuk dewasa itu bertelur. Tahap yang kedua yaitu larva. Setelah telur tadi berkembang, menetaslah dia menjadi larva.
larva ini membutuhkan air untuk berkembang lagi menjadi pupa. Jadi larva biasanya menggenang di atas permukaan air. Nah, kalau misalnya genangan airnya itu mendukung untuk berkembangnya larva, misalnya genangan airnya kotor, terus suhunya lembab, nggak bersih gitu, semakin cepat pula larva ini berkembang lagi menjadi pupa. Nah, di tahap pupa, kalau kita lihat di larva kan belum ada bentuk nyamuknya sama sekali kan. Kalau di pupa sudah mulai bertumbuh organ-organ tubuh nyamuk dewasa itu. Lanjutlah dia berkembang menjadi nyamuk dewasa yang bisa bertelur lagi. Dan selanjutnya kayak gitu. Jadi kan dari yang tadi kan bisa kita tahu kan kalau misalnya itu nyamuk Aedes aegypti itu bertumbuh di apa kan Dek? Dia itu butuh genangan air. Jadi kalau ada genangan air itu bisa memicu pertumbuhan dari nyamuk Aedes aegypti ini. Tempat bersarang dan tempat berkembang biaknya nyamuk. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak kita yang ini, bahwa nyamuk tadi katanya berkembang biak di dataran yang rendah atau lembab. Jika kita lihat di dalam rumah kita sendiri, nyamuk dapat bersarang di batang tirai, pinggiran kursi jendela, hiasan meja, kolong sofa, kolong lemari, akuarium, tempat bunga, gantungan baju, tumpukan buku, tumpukan bantal, pinggiran nasi dan pinggiran tiduran. Jadi adik-adik bisa coba mengecek di rumahnya, siapa tahu ada nyamuk yang bersarang di situ, sehingga bisa diganti atau dibersihkan. Kalau untuk tempat berkembang biaknya nyamuk yang di luar ruangan, kalau kita lihat di bak sampah, kemudian di air mancur dan tempat penggerak, orang air yang bersumber, air rendah, stok tanaman, tempat masukkan ke baso, bentuk air, selang botol, air dan mobil dan gerak. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang cara mencegah DBD. Di sini kami membagi atas tiga poin. Yang pertama itu tentang pencegahan di lingkungan, pemerataan dan adaptasi. Untuk lingkungan itu, kita perlu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan cukup dalam air. Yang kedua, melakukan pemerataan sarang nyamuk dengan cara yang pertama, menutup dan menguras tempat sampingan air setiap seminggu sekali. Masakan ke bakso. Diam. Agar berkurang. Yang kedua, membakar, membuang kelembunan, botol bekas, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, merapikan halaman dan jangan selanjutnya membersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Kemudian tidak membiarkan kain atau baju berjatuhan, dan yang terakhir melakukan penyemprotan air jika memang perlu. Untuk menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi buah, sayur dan protein. Kemudian rutin berolahraga, menghindari stres dan istirahat yang cukup. Dari ini kan kita bisa tahu cara mencegah DBD itu kita harus ingat ada 3 poin. Yang pertama itu memelihara lingkungan tetap bersih supaya apa? Supaya tidak ada tempat nyamuk itu bersarang. Yang kedua adalah melakukan pemberantasan nyamuk supaya nyamuk tidak berkembang biak lagi. Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh apa? Bisa aja kita digigit nyamuk Aedes aegypti, tapi karena tubuh kita itu baik, kita nggak kena DBD. Jadi kalau kita itu baik, bisa menangkap penyakit tersebut. Di sini ada video tentang bagaimana nyamuk itu memasukkan virus Aedes, virus dengue ke dalam tubuh.
Virus yang dilakukan oleh nyamuk itu masuk itu. Apa itu? Beli asal itu pencitraan awam. Ciri-ciri virus dengue itu kan beginilah dia. Apa nyamuk? Dia itu hitam putih dia, belang-belang gitu. Ini sperma. Bantingan di rotengmu. Itu Anda siapa yang panggil? Banyak juga dari sekarang kakak mau nanya, ada nggak seorang yang mau menjelaskan tentang apa kesimpulan dari yang kakak? Yuk, mau? Sedikit pun nggak apa-apa. Apa yang kalian ingat lah dari yang tadi? Yang paling itu bagaimana cara mencegah DPD itu tadi kan ada 3. Apa itu? Ayo. Menjaga lingkungan. Ya, 1. Nggak tahu tapi tahu. Ya tambah jangan nanti kasih hadiah lah, Den. Dia baik kok. Ya sama ya Dit, tadi kan dari yang bilang menjaga kebersihan lingkungan, dua lagi apa Dek? Ayo siapa yang Ayo. Intinya itu deh. Cukup sinar matahari. Ya itu dari menjaga lingkungan tadi.
Ini besok nih. Iya, yang mau menjawab diri. Ayo. Nyambung. Itu kakak. Yang sulit itu biasanya yang suka jawab pertanyaan tuh. Yang rambutnya pendek. Teo. Yang ada Stop bully. Stop bully. Jadi dia biar ada manfaatnya anak kakak ini kalian harus tahu paling tidak sedikit cara mencegahnya biar kalian itu juga ada DBD. Oh, begini. Ya, itu satu tempat lembab penyampaiannya. Itu yang dibilang. Tadi udah bilang kan dia satu lagi apa ya? Ayo tempat lembab. Udah, kau tahu. Kalau mau bicara berdiri ya, Dek. Ini ada ini berdiri ya. Maju dulu. Diskusi mau jawab. Lagi diskusi kak. Itunya. Dah, kami semua jawab kasih dia semuanya. Hore. Jadi makasih makasih untuk partisipasinya udah mau mendengarkan orang kakak ya dek. Ya. Semoga Sebentar masuk dulu nih. jangan jerah kak masuk sini. Jangan jerah kak. Enggak satu dua guru yang jerah sini kak. Dan diterapkan ya dek dalam kehidupannya. Jangan cuma dengar ya dek. Dijaga sekitarnya banyak nggak sampah apa enggak? Banyak nih, banyak. Ini banyak kali kak latih. Banyak.